warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi bisana imazkur wabil izzi wal jalali masyhur walas sarwa iwad darwa imaskur walhamdulillahilladzi ja'ala dzulumati wan nur. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa majid wa azim wa karim ala habibinal mahbub wa qurrati a'yuninal a'zam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hubilah Nur Mumu dengan NIM 211101010092. Saya berasal dari kelas A3 Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan memaparkan salah satu materi pembahasan yang terdapat pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan, yakni peranan sosial guru dalam pendidikan dan masyarakat. Terdapat 5 subbab pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, peranan sosial guru dalam pendidikan. Kedua, peranan guru atau pendidik pada lembaga pendidikan. Ketiga, peran guru dalam masyarakat. Keempat, peran guru sebagai bentuk profesi. Dan yang terakhir, yang kelima, yakni hasil mini research terkait dengan materi pembahasan sebelumnya. Baik, langsung saja memasuki sebuah pembahasan yang pertama, yakni peranan guru dalam pendidikan secara sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa guru atau pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menyelenggarakan penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Nah, seorang guru tidak hanya perlu memiliki sikap positif, tetapi juga sikap profesional harus dimiliki agar dapat menjadi seorang teladan yang baik. Nah, profesi guru sebagai posisi kunci dalam pemberdayaan dan pendidikan suatu bangsa. Pentingnya guru dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya adalah suatu yang sangat penting. Di mana dengan kata lain, atau bisa kita katakan bahwasanya bagaimana potret guru di masa sekarang ini akan mencerminkan potret siswa di masa depan atau di masa yang akan datang. Serta dinamika perkembangan seseorang dalam kehidupan ini juga sangat dipengaruhi oleh peran guru di masyarakat. Sehingga bagaimana guru harus berusaha untuk menghasilkan generasi muda yang aktif, inovatif, berprestasi, cerdas, kreatif, dan juga bermakna. Sehingga profesi guru, profesi pendidik ini sangat penting untuk didukung oleh negara. Nah, terkait peran guru dalam pendidikan secara sosial ini nantinya akan saya sampaikan beberapa peranan sosial guru dalam pendidikan. Terdapat beberapa poin, mulai dari peran guru menjadi seorang pendidik, menjadi seorang pengajar dan pembimbing, menjadi seorang pelatih dan penasihat, menjadi seorang inovator, menjadi role model pribadi dan teladan, menjadi motivator, menjadi aktor, menjadi pembawa cerita, menjadi seorang emansipator dan kulminator, menjadi seorang evaluator, dan juga menjadi guru dalam proses perkembangan peserta didik. Peranan sosial guru dalam pendidikan atau peranan guru dalam pendidikan secara sosial. Tugas seorang guru dalam pendidikan secara sosial atau berkenaan dengan kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu mengajar siswa dalam hal wawasan, membentuk argumentasi, melakukan penilaian belajar dan pembelajaran, serta mengembangkan pikiran siswa, kemampuan untuk mencapai potensi realisasi. Nah, di sini guru memainkan peran pentingnya dalam pertumbuhan dan juga perkembangan peserta didik, sehingga mereka harus menjadi profesional yang berpengetahuan luas dan keterampilan berpikir tingkat lanjut. Itu sebagai seorang guru. Nah, di sini guru tentunya harus terus memperkuat posisi dan perannya dengan memaksimalkan kemampuan dan terus belajar, sehingga tidak berhenti di satu titik, tetapi guru juga harus terus berkembang seiring juga dengan mengikuti bagaimana perkembangan zaman ini berjalan. Nah,
Sesuai dari awal tadi yang telah saya sampaikan, ada beberapa uraian dari peranan guru secara sosial dalam pendidikan. Yang pertama, peran guru menjadi seorang pendidik, seorang guru, dosen, dan sebutan lainnya yang terlibat sesuai dengan keistimewaannya dalam menyelenggarakan pendidikan. Nah, di sini guru adalah orang yang mengajar siswa dan membantu mereka dalam memecahkan masalah pendidikan mereka. Guru di sini mengusahakan, kemudian menyempurnakan, memperbaiki, memimpin, serta mengeluarkan seluruh potensi peserta didik. Nah, fungsi guru di sini sebagai pendidik itu saling terkait peranannya, baik dengan orang tua maupun yang lainnya, sehingga mereka adalah sebagai fasilitator, misalnya antara lain sebagai pendukung atau penyemangat dari peserta didik. Selanjutnya, peran guru menjadi seorang pengajar dan pembimbing. Nah, menurut sudut pandang yang berbeda, mengajar dan menginstruksikan ini melibatkan pembinaan afektif, kemudian pertumbuhan intelektual dan psikomotorik melalui teknik pemecahan masalah, pelatihan afektif, transmisi pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan oleh seorang guru sebelum ia bertindak, sehingga ini sebagai panduan sebagai seorang guru. Yang pertama, guru harus menetapkan tujuan dan merinci kompetensi yang akan dicapai. Kemudian guru harus memantau partisipasi siswa dalam pembelajaran, dan yang paling penting bagaimana ini siswa harus melakukan kegiatan belajar baik fisik maupun mental. Kemudian mereka juga perlu dilihat secara mental, dan yang terakhir, selain memaknai kegiatan pembelajaran, guru juga harus melakukan sebuah penilaian. Yang ketiga, yang selanjutnya, peran guru menjadi seorang pelatih dan penasihat. Guru harus berperan sebagai pelatih karena pendidikan dan pembelajaran ini membutuhkan pengembangan keterampilan intelektual dan juga motorik. Nah, di sini guru berfungsi sebagai konsultan bagi orang tua maupun murid. Nah, di sini guru tentunya harus memahami psikologi kepribadian dan ilmu kesehatan mental agar mereka dapat lebih menghargai posisinya sebagai orang yang dipercaya dan penasihat. Selanjutnya, peran guru menjadi seorang inovator. Nah, di sini guru ini membantu peserta didik dalam memahami kehidupan mereka dan pengalaman masa lalu mereka. Dalam hal ini ada kesenjangan yang mungkin besar dan luas antara generasi, dan kebijaksanaan orang tua dan kakek nenek dan lainnya itu lebih berharga daripada milik mereka. Nah, pengalaman manusia yang harus dipahami, diasimilasi, dan diwujudkan dalam pendidikan secara psikologis ini dihilangkan dari pembelajaran siswa pada masa ini. Selanjutnya, peran guru menjadi seorang model pribadi dan teladan. Guru itu harus memiliki kepribadian yang kondusif untuk mengajar. Klaim bahwasanya guru itu digugu dan ditiru adalah salah satu yang sering kita ucapkan, sering dibuat. Digugu ini menandakan bahwa ajaran guru itu dapat dipercaya untuk diimplementasikan, untuk dipraktekkan, dan bahwa cara hidupnya itu juga dapat untuk ditiru. Nah, di sini guru harus dapat berinteraksi dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti kegiatan keagamaan, program kemudaan, dan sebagainya. Guru harus mempertimbangkan juga sejumlah faktor, termasuk gaya bicara, kemudian sikap dasar, kebiasaan kerja, pakaian, sikap yang diperoleh melalui pengalaman maupun kesalahan, interaksi dengan manusia lainnya, proses berpikir, kesehatan, kemudian preferensi dalam pengambilan keputusan, dan gaya hidup ini perlu diperhatikan oleh seorang guru. Selanjutnya, peran guru menjadi seorang motivator. Bagaimana sih? Nah, kita tahu ya bahwasanya prestasi siswa yang buruk itu tidak selalu disebabkan oleh rendahnya kompetensi siswa, tetapi dimungkinkan juga karena kurangnya motivasi. Nah, ini menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan oleh seorang guru. Dalam situasi seperti ini, seorang guru hendaknya harus menanamkan dan menjunjung tinggi cita-cita kebesaran kepada anak didiknya.
Guru harus mahir berbicara dengan peserta didik dari segala usia untuk mengembangkan fungsi ini, sehingga memastikan bahwa setiap tahap proses pendidikan yang mereka awasi dilakukan untuk memotivasi, mendukung, menyemangati peserta didik untuk terus berkembang dan menggapai cita-cita yang mereka harapkan. Selanjutnya, peran guru menjadi seorang aktor. Seperti apa ya menjadi seorang aktor? Nah, guru seperti seorang aktor, pergi dengan jiwa yang dipenuhi dengan pengabdian dan inspirasi mendalam yang akan membimbing tindakannya. Di sini guru harus senantiasa ahli dalam informasi atau materi pelajaran yang akan diajarkannya. Serta guru harus senantiasa mengembangkan dan meningkatkan keterampilannya. Nah, menurut Delian G, dalam buku Psikologi Pendidikan karya Nur dan Sri, itu siswa yang unggul memiliki 3 kualitas. Yang pertama, sikap maju yang berapi-api dalam belajar, semangat belajar yang kuat, dan keterampilan untuk terus belajar. Sehingga di sini guru harus benar-benar pandai dalam memainkan perannya sebagai seorang pendidik dalam pendidikan. Selanjutnya, peran guru menjadi seorang pembawa cerita. Nah, di sini guru tidak segan-segan menggunakan cerita untuk mendidik karena dia sangat memahami betapa bermanfaatnya cerita bagi orang-orang pada umumnya dan anak-anak pada khususnya. Nah, di sini cerita ini berfungsi sebagai alat ukur dan cermin yang baik dengan bantuan cerita. Sehingga dengan cerita ini orang akan dapat belajar bagaimana menangani masalah yang serupa dengan masalah mereka, kemudian menemukan konsep dan cara hidup yang tampaknya penting bagi orang lain, dan kemudian mengadopsi hal-hal itu ke dalam kehidupan mereka sendiri, sehingga mencari cerita untuk menginspirasi ide-ide siswa untuk masa depan. Nah, biasanya kan kita ada guru nih yang menceritakan pengalamannya, sehingga tidak hanya esensi hiburan yang tersampaikan, tetapi kadang ada pelajaran-pelajaran hikmah yang dapat siswa atau peserta didik ambil dari cerita-cerita yang guru sampaikan. Itu salah satu manfaatnya dan peran guru sebagai pembawa cerita. Nah, yang kesembilan yang selanjutnya adalah peran guru menjadi seorang emansipator dan kulminator. Menjadi seorang emansipator ini, guru di sini mampu memahami potensi peserta didik dan memahami potensi peserta didik. Sehingga ketika siswa yang secara moral ditinggalkan dan melalui berbagai tantangan dihidupkan kembali sebagai orang yang percaya diri, guru telah memenuhi fungsi emansipator. Nah, selanjutnya sebagai kulminator, di mana guru mengarahkan proses belajar secara bertahap dari awal hingga akhir, yang mana tahapannya ini disebut dengan tahap kulminasi dan memungkinkan setiap siswa untuk mengukur kemajuan belajar mereka sendiri. Nah, selanjutnya peran guru menjadi seorang evaluator dan peneliti. Tujuan dari fungsi guru sebagai evaluator sendiri adalah untuk memungkinkan untuk menentukan apakah tujuan yang ditetapkan telah terpenuhi dan apakah konten bahan yang diajarkan ini sudah sesuai, sehingga perlu untuk dievaluasi oleh guru. Perannya di sini sebagai evaluator harus dilaksanakan. Kemudian proses atau peran guru dalam proses perkembangan. Dalam proses pendidikan, pengajar melakukan peran transmisi pengetahuan, transfer of knowledge, serta peran penanaman nilai dan pengembangan karakter atau character development peserta didik secara berkelanjutan. Nah, sebagai penggerak utama pencapaian tujuan dalam suatu sistem pendidikan, dalam hal ini guru betul-betul memegang peranan yang sangat strategis, sehingga bagaimana guru harus bisa mempertanggungjawabkan peranannya sebagai seorang pendidik. Itu tadi peran sosial guru dalam pendidikan. Memasuki subbab yang kedua, yakni peran guru dalam tugasnya pada lembaga pendidikan. Nah, di sini pendidik itu harus mampu mengangkat standar pendidikan seiring dengan adanya pemerataan, peningkatan akses, dan perbaikan tata kelola pendidikan. Peningkatan kualitas merupakan salah satu filter dari kemajuan pendidikan, sehingga proses perbaikan ini perlu direncanakan agar keberhasilan sekolah dalam meningkatkan kualitas bahkan akan baik apabila hingga sekolah tersebut dapat menjadi role model bagi sekolah lainnya. Nah, di sini guru bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah, membantu siswa dalam mengembangkan kepribadian dan lainnya, menganalisis hambatan belajar yang dialami, dan juga kemampuan guru untuk berkembang menjadi profesi yang lengkap merupakan indikator yang baik tentang seberapa baik sih kinerja sekolah dalam hal kualitas. Pembinaan dan pengembangan kapasitas tentunya di sini itu diperlukan.
Nah, guru menjalankan amanatnya, panggilannya, dan rasa kewajiban moral di pundaknya semuanya berfungsi sebagai indikator kinerja dari seorang guru atau seorang pendidik. Nah, kerjasama dengan kepala sekolah, staf, karyawan, peserta didik, bagaimana mereka itu harus bekerja sama agar kinerja guru ini meningkat pada lembaga pendidikan yang mereka tempuh. Efektivitas kinerja seorang guru tergantung pada niat baik guru itu sendiri, menyadari kekurangannya sendiri, dan berusaha memperbaikinya untuk menuju ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, subbab pembahasan yang ketiga, yakni peran guru dalam masyarakat. Di sini guru sebagai pemimpin dalam masyarakat, sebagai koordinator inisiatif masyarakat, dan sebagai mediator dalam konflik. Sehingga ketika seorang guru ini dihadapkan dengan tantangan peranan sosial mereka di masyarakat, guru harus mengambil tindakan proaktif untuk mengatasi rintangan secara efisien. Solusi harus dikembangkan untuk alasan ini, sehingga keterbukaan terhadap ide-ide baru, kepercayaan diri, dan pemikiran optimis adalah beberapa solusi yang harus ditawarkan oleh seorang guru kepada masyarakat. Nah, subbab selanjutnya, subbab keempat, yakni peran guru dalam bentuk profesi. Nah, yang dimaksud dengan profesi sendiri adalah suatu karir atau jabatan yang memerlukan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan tertentu sesuai dengan standar tertentu serta memiliki kewajiban dan kode etik tertentu. Profesi dianggap sebagai bidang pekerjaan yang memenuhi persyaratan berdasarkan banyak kriteria ini. Hal ini menunjukkan bahwa profesi ini adalah pekerjaan atau jabatan yang tidak dapat dijabat oleh sembarang orang karena adanya tadi ada persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga memerlukan persiapan atau pelatihan khusus. Nah, mengajar adalah karir yang termasuk dalam kategori pendidikan. Guru ini dapat dikategorikan sebagai profesi karena mereka memiliki keterampilan yang hanya dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan khusus, serta kewajiban, kode etik, dan serangkaian tanggung jawab yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun yang tidak bekerja di bidang pendidikan. Nah, di sini sebagai bentuk profesi, guru harus melaksanakan keprofesionalitasannya, yakni profesional yang tanggung jawab utamanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik bahkan sejak pendidikan anak usia dini. Nah, di sini tanggung jawab utama guru berperan profesional sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan siswa dalam proses pendidikan. Semua komponen yang terlibat dan penting untuk proses pembelajaran dijelaskan dalam tugas-tugas utama sebagai seorang guru, yakni membantu siswa dalam mencapai potensi maksimal, membantu anak-anak dalam menyeimbangkan perkembangan potensi mental, emosional, dan spiritual mereka secara sempurna, mentransformasikan berbagai jenis pengetahuan, kemudian menanamkan cita-cita positif pada siswa, mengembangkan karakter dan kepribadian peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian utuh dan ideal, mengembangkan keterampilan yang diperlukan oleh peserta didik, kemudian juga perlu untuk mengajarkan pentingnya berperilaku mulia dan bagaimana membedakan antara kegiatan yang benar dan buruk, yang dilarang dan yang tidak benar dan yang diperlukan untuk kehidupan yang damai dan tentram. Itulah peran guru sebagai bentuk profesi. Nah, subbab pembahasan terakhir yang akan saya sampaikan yakni hasil mini research terkait materi pembahasan. Nah, di sini yakni saya bertemakan implementasi peranan sosial guru dalam pendidikan pada lembaga pendidikan, masyarakat, serta sebagai bentuk profesi. Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan sesuatu. Dalam hal ini, bentuk profesi ditentukan melalui wawancara dengan beberapa guru saya. Nah, di sini melibatkan peran sosial pendidik di lembaga pendidikan, fungsi pendidik di masyarakat, dan penerapan peran tersebut dalam dunia pendidikan itu sendiri. Nah, di sini saya mewawancarai guru saya ketika saya berada di Madrasah Aliyah Negeri. Hingga saat ini beliau tetap menjadi guru saya, yakni Bapak Agus Novel Muhalis selaku guru agama dan bimbingan konseling. Nah, dalam wawancara ini saya bertanya kepada beliau tentang perspektifnya tentang peran sosial guru di kelas. Nah, beliau menyarankan bahwa guru itu harus bisa menjadi teman yang selalu ada untuk teman-temannya dan memahami kebutuhan mereka, mengarah pada interaksi dan komunikasi yang baik karena tidak pernah ada keraguan atau ketakutan untuk berbicara.
Cara penyampaian materi akan lebih mudah dipahami siswa jika komunikasi antara guru dan peserta didik ini terjalin. Guru juga lebih sadar atau lebih dari sekadar alat. Mereka harus menginspirasi bagi mereka, sumber motivasi bagi mereka, dan tempat di mana mereka dapat menyuarakan rasa keprihatinan mereka. Kemudian guru harus dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan semua orang termasuk siswa. Ketika seorang berkonsultasi, perlakukan mereka dengan ramah dan jangan langsung menegurnya jika mereka menanyakan penyebab situasi yang salah. Pada intinya, seorang guru di sini tidak hanya sebagai pendidik tetapi juga memiliki peran kemasyarakatan. Menjadi seorang guru tentu harus multifungsi. Ini kata beliau, tidak hanya mengajar tetapi juga bagaimana harus peka atau mempunyai kemampuan dalam mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh siswa. Boleh jadi pengalaman permasalahan ekonomi, sosial, dan sebagainya. Bahkan ketika antar teman peserta didik ini terjadi konflik, guru harus bisa menjadi mediator sehingga menemukan titik tengah perdamaian antara keduanya. Diharapkan keterlibatan guru dalam membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh siswa sehingga siswa mampu menyuarakan dan tidak merasa sendiri dalam menghadapi permasalahan yang terjadi, karena pada usia siswa atau peserta didik itu tentunya membutuhkan arahan bimbingan dari seorang yang lebih tua dari mereka. Nah, selanjutnya saya juga melakukan wawancara kepada Ibu Hanifah selaku guru pendidikan anak usia dini, di mana di sini mengenai bagaimana guru sebagai bentuk profesi, yang artinya guru harus tetap menjunjung rasa keprofesionalitasannya, meningkatkan kinerjanya agar lembaga pendidikan yang mereka sedang jalani itu juga dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Dan kemudian di sini untuk pendidikan anak usia dini sendiri itu betul-betul juga membutuhkan sosok guru yang profesional, karena anak-anak itu diperkenalkan bukan dipaksa atau dipersulitkan. Kemudian menjadi jembatan bagi orang tua dalam mendukung perkembangan dari anak untuk kemudian melangkah pada jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, itu tadi pemaparan materi mengenai peranan sosial guru dalam pendidikan dan masyarakat yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton hingga akhir. Semoga dapat bermanfaat, dan dengan segala kerendahan hati saya, saran dan kritik yang membangun dari teman-teman bisa teman-teman sampaikan melalui kolom komentar media YouTube saya di bawah ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.